Berita hoak tentang Megawati Hangesti Pertiwi ternyata sangat banyak di media sosial dan anehnya banyak fans atau penggemar dari Megawati Hangesti Pertiwi yang begitu saja mempercayai konten yang memuat tentang isu atau tentang berita yang tidak benar mengenai Megatron. Untuk para fans Megawati Hangesti Pertiwi, please minta tolong lebih selektif, lebih jeli lagi ketika mendapatkan konten tentang Megawati Hangesti Pertiwi. Oke teman-teman, ketemu lagi kita ngobrol-ngobrol santai tentang Megawati Hangesti Pertiwi, tapi bukan tentang karir Megatron di Liga Turki bersama Manisa BPSK. Kita akan mengobrolin sesuatu yang sangat menyedihkan, sesuatu yang sangat meresahkan mengenai berbagai isu yang tidak benar atau berita hoax tentang Megawati Hangesti Pertiwi. Kemarin di konten saya kemarin itu kan saya sudah menyebut bahwa ada banyak fans dari Megawati Hangesti Pertiwi yang bersikap tidak rasional, yang fanatik buta dan sangat mudah untuk percaya berbagai konten atau berbagai postingan mengenai Megatron di media sosial. Nah, setelah itu kan saya penasaran tuh, jadi saya coba cari-cari postingan tentang Megawati Hangesti Pertiwi yang isinya adalah hoax dan ya ternyata sangat banyak dan ini adalah salah satunya konten hoax mengenai Megawati Hangesti Pertiwi. Ini sumbernya dari Facebook, dari fans page yang isinya itu semuanya adalah tentang Megawati Hangesti Pertiwi dan teman-teman kan bisa membacanya. Ini adalah konten hoax yang menyatakan bahwa sejak Megawati Hangesti Pertiwi itu bergabung atau tiba di Turki untuk membela Manisa BPSK, ternyata pendapatan sponsor dari Manisa BPSK itu telah melampaui Vakif Bank. Bayangkan dengan kedatangan Megawati Hangesti Pertiwi langsung disebut bahwa Manisa BPSK itu bisa mengalahkan Vakif Bank. Ini sumbernya jelas tidak ada, referensi atau rujukannya jelas tidak ada, dan kalau di logika atau di nalar memang sangat susah bagi Manisa BPSK untuk menyaingi Vakif Bank. Ya kita tahu Vakif Bank ini kan memang salah satu tim voli atau klub voli paling besar di Turki, sedangkan Manisa BPSK itu kan saat ini masih bermain di kasta kedua. Kalau teman-teman membacanya lagi mengenai postingan hoax atau konten yang sangat menyesatkan itu, kita juga bisa melihat bahwa ternyata menurut konten itu pelatih Giovanni itu merasa risih dengan kehadiran Megawati ke Manisa. Bahkan sponsor yang biasa mengikuti popularitas Zehra, Gunes itu juga mulai pergi. Nah, sekali lagi betapa menyedihkannya ketika postingan yang tidak ada sumber validnya, tidak ada rujukannya, tidak ada referensinya itu diposting di akun fans page dari Megawati Hangesti Pertiwi dan ada banyak netizen yang sangat percaya dengan postingan tersebut. Sekali lagi ini sangat meresahkan dan ada banyak konten lain atau postingan lain yang sifatnya itu juga hoax dan sangat meresahkan. Salah satunya adalah ini, jadi teman-teman bisa membaca postingan ini sama sumbernya dari fans page Megatron sendiri. Jadi kita bisa melihat atau kita bisa membaca bahwa sekali lagi Mediol Yoku dan Arnita Putri itu difitnah atau disebut itu tidak menyukai Megawati Hangesti Pertiwi karena Megatron itu memiliki karir yang sangat sukses di luar negeri. Sekali lagi buat para fans Megatron, ini tidak ada sumber validnya, tidak ada rujukannya, tidak ada referensinya, dan sampai saat ini saya itu kan belum pernah menemukan pernyataan dari Mediol Yoku dan juga Arnita Putri yang mana pernyataan mereka itu menyudutkan atau menjatuhkan Megatron. Karena apa? Kita ketahui bahwa sebenarnya tiga pemain itu kan sangat bersahabat, baik di Gresik Petrokimia ketika bermain di Proliga dan juga ketika sama-sama membela timnas Indonesia termasuk di Civilik tahun 2025 kemarin. Kalau teman-teman membaca postingan ini, ya mungkin teman-teman akan merasa sangat mengelus dada karena apa? Kita baca bareng-bareng lah ya, bahwa selain menjadi andalan tim di Korea, Mega dicintai rekan setimnya, dia dikenal sebagai pemain yang sangat ramah, di luar maupun di dalam lapangan dia selalu tersenyum lepas. Berbeda dengan saat Mega masih di timnas, raut wajahnya menunjukkan kalau ia tertekan, banyak yang iri, dan juga Mega itu juga dimusuhi. Sekali lagi, bayangkan, tidak ada referensinya, tidak ada sumber validnya, tidak ada rujukannya, tapi tahu-tahu dijadikan konten, dijadikan postingan, dan postingan itu
menyerang pemain lain yaitu Mediol Yogu dan juga Arnita Putri. Di konten saya kemarin, saya kan sudah membahas bahwa Arnita Putri itu difitnah atau diisukan atau justru dituduh tidak suka dengan Megatron, dan Arnita Putri itu dianggap tidak mau memberikan umpan kepada Megawati Hangesti Pertiwi. Sekali lagi, ini merupakan pandangan atau opini yang sesat, opini yang sangat tidak rasional, dan yang paling menyedihkan adalah gini teman-teman. Sangat banyak fans dari Megawati Hangesti Pertiwi yang percaya dengan konten-konten seperti itu, dan sekali lagi ini merupakan sesuatu yang sangat disayangkan karena apa, kita sebagai fans volley Indonesia, kita sebagai volley mania tentu saja harus bersikap rasional, harus bisa berpikir jernih, harus bisa menyaring dan memilah mana saja konten hoak dan juga konten yang valid. Masih ada lagi konten hoak tentang Megawati Hangesti Pertiwi dan sumbernya ini juga sama. Ini saya hapus, saya blur lah ya sumbernya. Yang pasti ini adalah dari fanspage Megatron di Facebook. Ini adalah postingannya dan sekali lagi ini adalah postingan hoak, postingan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan sekali lagi underline atau perlu digarisbawahi, ini adalah konten yang sangat menyesatkan. Jadi konten itu isinya itu adalah Mediol Yogu menyindir keberangkatan Mega ke Turki, dan menurut Mediol Yogu di Civilik saja Mega dijadikan pemain cadangan, gimana nanti kalau di Turki. Menurut Mediol Yogu di postingan itu, Mediol Yogu itu merasa bahwa Megatron itu tetap akan menjadi pemain cadangan di Manisa BPSK. Sekali lagi, coba bayangkan, Mediol Yogu yang bersahabat dengan Megatron itu difitnah sedemikian jahatnya, di framing sedemikian negatifnya, dan yang seperti yang tadi saya bilang bahwa sebenarnya tidak ada masalah antara Mediol Yogu dengan Arnita Putri, mereka bersahabat di level klub dan juga mereka sama-sama menjadi pemain timnas Indonesia. Sekali lagi, justru yang paling menyedihkan itu adalah ada banyak komentar dari para netizen, dari para fans Megatron yang percaya dengan konten seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat dari jumlah komentar yang ada di postingan tersebut. Jadi, di postingan itu sudah dikomentari sekitar 1.700-an dari para volley-mania, khususnya dari para fans Megawati Hangesti Pertiwi sendiri. Sangat menyedihkan, sangat meresahkan, dan tentu saja sangat menyesatkan karena apa? Bolak-balik saya bilang bahwa tidak ada yang bermasalah antara hubungan para pemain itu, dan juga kalau kita mundur jauh ke belakang, kalau kita menyinggung tentang Yola ya, Yola Yuliana itu kan dirinya itu kan selalu dianggap sebagai saingan Megawati, selalu dianggap tidak suka dengan Megawati, selalu dianggap iri dengan Megawati karena Mega bermain di Red Spark bersama di Liga Korea bersama Red Spark, sedangkan Yola Yuliana itu bermain di kasta kedua Liga Jepang. Padahal tidak ada masalah apapun antara Yola Yuliana dengan Megawati Hangesti Pertiwi, dan juga para volley-mania itu kan tidak, para fans Megatron itu tidak seharusnya membandingkan antara Yola Yuliana dengan Megatron. Karena apa? Mereka itu pemain yang berbeda posisi. Yola Yuliana itu kan middle blocker, sedangkan Megatron itu adalah opposite hitter. Kalau membandingkan antara Megatron dengan Yola Yuliana itu sama aja membandingkan Gianluigi Buffon dengan Cristiano Ronaldo. Gianluigi Buffon itu kan kiper, sementara Cristiano Ronaldo itu merupakan penyerang, sehingga ya sangat tidak masuk akal ketika dua pemain yang berbeda posisi itu dibanding-bandingkan, terutama dari segi statistik. Ya, sekali lagi sangat meresahkan, sangat menyesakkan, dan sangat tidak masuk akal. Tapi please minta tolong untuk para fans Megatron lebih jeli, lebih selektif, dan lebih menyaring mana saja konten, mana saja postingan yang hoak atau yang tidak, yang valid atau yang tidak. Karena apa? Ini tidak hanya merugikan volley Indonesia, tapi juga akan sangat merugikan Megawati Hangesti Pertiwi sendiri. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan ya tidak ada lagi konten yang hoak, yang menyesatkan, dan kita juga doakan agar Megatron itu sukses di Turki bersama Manisa BPSK. Oke, makasih. Sampai jumpa.